Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Naufal Raid dengan NIM 19513231. Kelas BIPAL A akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS saya. Untuk yang pertama, yaitu karakteristik air limbah di inlet secondary treatment. Diketahui debitnya sebesar 7531, konsentrasi BOD 200, konsentrasi COD 350, dan juga konsentrasi nutrien sebesar 40. Kemudian untuk soal yang pertama, kriteria desain yang kita pakai ada HRT sebesar 1-4, organic loading sebesar 0,08, untuk faktor resirkulasi kita pakai 0, kemudian kedalaman kita memakai 2 meter, BOD removal efisiensi menggunakan 85%, kemudian untuk konsentrasi slide-nya kita pakai 200 mg per liter. Kriteria desain ini kita mengacu kepada debit yang kecil hingga standar. Untuk perhitungan dimensi yang pertama, efisiensi filter 1, kita dengan menggunakan 85%, kemudian kita akan mendapat nilai dari efisiensi 1 dan juga 2 yaitu sebesar 0,61. Untuk perhitungan kedua, mencari faktor sirkulasi, karena tadi resirkulasi rasionya 0 sehingga faktornya kita dapatkan 1. Kemudian beban organik dengan cara mengkalikan debit dengan konsentrasi BOD didapatkan nilai sebesar 1.500,20 kg per hari. Untuk volume medianya kita mendapatkan nilai sebesar 0,016 meter kube, ini untuk tahap treating filter 1. Kemudian untuk diameter reaktornya kita cari dulu luasnya kita dapat 0,08, kemudian diameternya kita dapat 0,10. Untuk yang treatment filter tahap kedua, bebannya sebesar 587, kemudian volumenya besar 0,04. Kemudian untuk yang kedua ini diameternya sebesar 0,16 meter. Kemudian kita lakukan cek beban organik di masing-masing tahap. Tahap pertama didapatkan 93,799,92. Kemudian tahap kedua didapatkan 14.266,67. Untuk tahap yang ke-10, cek beban hidrolik di tahap pertama dan juga tahap kedua. Tahap pertama sebesar 1628,47 dan juga tahap kedua sebesar 635,10. Kemudian untuk poin yang C, kita akan mencari waktu tinggal. Waktu tinggal didapatkan dari volume per debit. Volume kita memakai yang volume treatment filter tahap 2, kemudian debit kita dapatkan dari data perencanaan. Sehingga nilainya sebesar 5,467 kali 10 pangkat 6. Untuk menghitung overflow rate, kita menggunakan Q per A dengan debit data perencanaan dan juga luas dari treatment filter kedua didapatkan sebesar 365.819,67 meter per hari. Untuk produksi sludge, kita memakai kriteria desain MLSS sebesar 2000. Kemudian kita kalikan dengan debit, sehingga didapatkan MLSS sebesar 15,062 kg per hari. Untuk perhitungan kebutuhan oksigen, memakai rumus 20 dikali 0,80 pangkat 10 pangkat min 9 kali 0,08 ditambah 1,2 kali 10 pangkat 0,17 kali 0,08 dikali 1,4 didapatkan nilai sebesar 44,05. Untuk neraca masanya di treatment filter ini yang terolah yaitu BOD dengan removal 85 sehingga FUE-nya sebesar 30. Untuk soal yang nomor 2, flow start treatment. Untuk tahapannya itu yang pertama ada pre-treatment, kemudian dilanjutkan dengan thickening. Thickening itu merupakan pengentalan, pemisahan air dengan padatan. Kemudian dilanjutkan stabilization untuk mengurangi kandungan oksigen, sludge, emisi gas, biasanya dengan pengolahan anaerob. Kemudian dilanjutkan dewatering untuk mengurangi kadar air, dan juga yang terakhir drying untuk mengeringkan.
Untuk yang poin 2B, perencanaan stabilisasi ANCP, jadwal desain yang dipakai SRT 15 hari, HRT 12 sampai 120, analisis VSS 4 sampai 8, surface overflow sebesar 0,5 sampai 1. Kemudian kita sudah diketahui debit dan konsentrasi dari data sebelumnya, temperatur yang kita gunakan yaitu 25, SRT 15, efisiensi 0,8, kemudian KD 0,03. Untuk BOD loading kita dapatkan sebesar 1506,2 kilo BOD, volume digesternya sebesar 112965, volumetric loading sebesar 0,013, untuk effluent concentration sebesar 0,04 kilo, dan volatile solid produce ini merupakan lumpurnya sebesar 58107, produksi gas 392,82, dan total produksi gas 604,35. Untuk dimensinya tinggi 15, jari-jari 12,64, dan juga diameter 25,29. Untuk yang poin 2C, slide drying bed, berat solid sudah diketahui di atas dari volatile solid produce ini, kemudian kadar airnya 60%, kadar solid 40%, tebal lapisan 0,2, tebal lumpur asumsi 0,1, waktu pengeringan 10 hari, dan jumlah bak berjumlah 4. Didapatkan penyelesaian untuk volumenya 1,61 meter kubik, kemudian luasnya 1,61, dan untuk luas tiap bak itu 0,40, sehingga dimensinya didapatkan panjang 0,759 meter dan juga lebarnya 0,189 meter. Dan ini susunannya ada lumpur 0, susunan di dalam drying bed itu ada lumpur 0,3 meter, pasir 0,1 meter, gravel 0,1, terus freeboardnya 0,2, sehingga total kedalamannya itu 0,85. Dan ini untuk gambar slide drying bed. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.